Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Hendita di Trisul Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau bahas seputar kondisi market yang sekarang tentu aja kita lagi bingung-bingungnya ya, karena harga Bitcoin dan juga altcoinnya naik turun tanpa menunjukkan kejelasan apakah dia akan terus naik ke depannya atau akan turun. Nah, jadi kali ini gue akan lebih bahas seputar itu dan juga berita-berita yang mungkin terkait dengan perkembangan harga Bitcoin dan juga altcoin ke depannya. Oke, jadi kita gak usah lama lagi, langsung aja kita menuju ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gue punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gue tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi e-booknya di sini ya. Nah, e-book yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini karena kesempatan ini terbatas. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini kondisi market ketika gua membahas Bitcoin ya. Jadi sekarang kondisi market itu Bitcoin sudah menyentuh harga 48.600 ya. Kalau teman-teman lihat ini kenaikan ya sebesar 6% selama 7 hari terakhir. Yang teman-teman tahu sendiri kalau Bitcoin kemarin sempat turun ke 47.000, ke 46.000 dan juga ya naik turun lah sekitaran segitu ya teman-teman. Untuk Ethereum juga sama dan juga koin-koin lainnya. Cuman kalau teman-teman lihat di sini koin-koin lain kebanyakan ada yang hijau, ada yang merah. Jadi di sini ya masih naik turun ya teman-teman, masih belum ada kejelasan. Nah, kalau kita lihat ini di berita, kalau misalnya teman-teman langsung tulis aja Bitcoin News, sebenarnya di sini munculnya banyak ya teman-teman. Banyak hal negatif, demo warga tolak Bitcoin rusuh, ATM kripto dibakar, siap-siap Bitcoin bakal dibunuh. Lalu di sini ada era kehancuran Bitcoin akan tiba, benarkah? Nah, jadi kalau gue lihat-lihat di sini ini tuh sebenarnya adalah berita yang udah lama ya, udah 1 atau 2 hari yang lalu yang udah booming dari kemarin-kemarin, tapi di Indonesia masih highlight. Tapi kalau kita lihat ke berita di luar negeri ya teman-teman, kalau kita lihat di investing.com itu berita yang pembakaran ATM Bitcoin dan lain-lain itu udah tenggelam ke bawah ya teman-teman. Jadi sekarang tuh kebanyakan udah berita-berita yang lain nih, misalnya kayak 200 smart contracts on Cardano but there's a catch gitu. Udah gitu ada Bitcoin is playing mind games at its price coin into a tight range. Jadi kalau ini dia ngebahas kalau harga Bitcoin itu naik turun, naik turunnya cuma di angka 46.000 sampai 48.000. Dia sedang memainkan mind games gitu ya, permainan pikiran. Dan itu ya teman-teman, di sini bisa lihat kalau bahkan beritanya yang lain ya teman-teman, kayak El Salvador's credit rating could take a hit amid Bitcoin adoption once S&P Global. Jadi berita-berita yang pembakaran ATM dan lain-lain itu sebenarnya udah dari berita kemarin-kemarin ya kalau di luar negeri. Jadi kalau menurut gue teman-teman bisa tetap tenang karena menurut gue ini berita-berita udah lewat ya sebenarnya, udah lama. Dan kalau teman-teman lihat sendiri ya harga Bitcoin kan justru malah naik ya. Jadi malah kalau kita lihat kok beritanya Bitcoin rusuh, ATM kripto dibakar, tapi harga Bitcoin malah naik ya karena memang informasinya masuk ke kita telat. Ini kemarin beritanya ketika terjadi kerusuhan ini yang warna merah ini ya, jadi udah terjadi penurunan dulu, baru setelah hijau malah kita baru dengar, jadi udah telat ya teman-teman. Sekarang kita langsung masuk aja ke analisis teknikal. Nah, kalau ke analisis teknikal kita bisa lihat ini sebenarnya udah pertanda yang lumayan baik ya teman-teman, karena dari sini kelihatan kalau Bitcoin itu ada kemungkinan naik. Soalnya kemarin kalau misalnya Bitcoin malah turun ke bawah ya teman-teman di sini. Nah, ini berarti mengindikasikan kalau Bitcoin ini memang akan melanjutkan penurunannya. Nah, tapi di sini malah ada candle hijau yang cukup besar. Yang menurut gue ini bisa menjadi awal yang baik ya untuk Bitcoin.
Jadi ada kemungkinan Bitcoin masih bisa melanjutkan kenaikannya ke atas teman-teman. Nah tapi ini ya kita harapkan Bitcoin kuat ya untuk naik. Sehingga kalau misalnya Bitcoin naik nanti ke atas ya semakin mahal, ini pasti bakal membawa altcoin-altcoin lainnya juga biar harganya naik teman-teman. Nah kalau misalnya beneran naik nih ya, kita akan ulangin lagi ya targetnya bisa sampai mana. Nah kalau misalnya dia bisa naik teman-teman, targetnya jelas bisa sampai ke sini nih. Yang paling deket dulu aja ya teman-teman, ini kurang lebih dia bisa sampai ke 58.000 sampai ke 68.000. Tapi kalau menurut gua ya sekitaran maksimal di all time high-nya ya. All time high-nya ini di sekitaran ini teman-teman, 64.900 atau 65.000 dolar. Ya kurang lebih pas ya, jadi ada di rentang area antara 1,68 sampai 2,68 Fibonacci nih teman-teman. Jadi ya kalau misalnya beneran naik nih bisa sampai sini lah teman-teman. Tapi perlu dicatat dia harus menembus all time high-nya dulu yang sebelumnya nih di angka 52.688. Kalau dia naik kemungkinan besar Bitcoin akan konfirmasi bullish untuk sementara waktu nih. Nah jadi untuk sementara ini ya kita masih perlu menunggu ya apakah benar ini candlenya sudah mulai warna hijau. Kalau misalnya dia muncul beberapa candle warna hijau ke atas ya teman-teman. Kalau misalnya dia muncul candle warna hijau, terus muncul candle warna hijau lagi ke atas seperti ini, dan udah confirm nih teman-teman, maka menurut gue dia pasti bakal naik nih teman-teman. Tapi kalau misalnya dia di sini malah memantau nih ya teman-teman, ini kan sedikit lagi confirm nih teman-teman. Kalau dia masih turun lagi ke bawah, ya berarti ini ya masih sideways lah, atau bisa terjadi malah bearish trend ya, malah turun teman-teman. Jadi kita harus tunggu lagi sampai candle yang hijau ini beneran jadi, dan ada muncul candle hijau berikutnya. Itu teman-teman. Nah ini untuk Bitcoin yang pastinya kalau ke market lain gimana nih? Kalau market Ethereum, nah ini teman-teman bisa lihat juga. Ini sebenarnya sama ya kayak Bitcoin, dia masih di zona sideways, masih nggak jelas dia bakal naik atau turun. Tapi yang pasti kalau kita lihat di sini, dia masih naik turun sesuai dengan channel ini ya. Ya kita lihat ini kan ada kanal trendline ini, nah dia kemungkinan besar naik turunnya seperti ini teman-teman. Ya, dan harapannya kalau misalnya Bitcoin naik ya jelas dia bisa naik lagi sampai ke all time high-nya ya. Dia akan konsisten naik sampai ke harga 4.000-an dolar atau bisa sampai ke sini nih teman-teman. Ya harapannya seperti itu teman-teman. Untuk Ethereum. Nah, itu untuk Ethereum, untuk Cardano nih teman-teman bisa lihat di sini kalau Cardano itu lebih ke ini malah turun ya, malah semakin lama semakin lemah ya. Tapi kalau menurut gua ya ini kan karena ada masalah smart contract ya kemarin masih belum terbukti. Tapi kalau udah terbukti ya, udah terbukti lancar, menurut gue sih Cardano ini bisa naik ya. Saran gue sih memang lebih baik untuk Cardano daripada kita panik, mendingan kita hold aja deh. Karena projectnya Cardano ini bagus. Dan teman-teman bisa lihat sendiri nih, di sini Cardano bahkan nggak bisa tembus ke all time high-nya yang kemarin ya. Terakhir ini menjadi support yang sangat-sangat kuat lah di daerah sini ya teman-teman ya. Di daerah 2,3 dolaran. Ya mana kalau kita lihat ini kan semakin lama semakin susah ketembus ya, malah mantul lagi ke atas. Kita tinggal tunggu aja waktu sampai Cardano itu projectnya bener-bener terrealisasikan dan akhirnya harganya bisa ngepump. Jadi kita kalau saran gue lebih baik hold aja. Dan untuk ini untuk BNB sama ya, ini juga masih tren naik sebenarnya, tapi masih nggak jelas nih ini bakalan naik atau turun. Kalau kita lihat dia masih ada di channel ini ya, di channel ini nih teman-teman. Nah dia masih nyangkut di sini teman-teman. Nah harapannya sih kalau misalnya si BNB bisa mantul ke atas ya, bisa naik nih ya, bisa keluar dari channel ini ya, dia akan melanjutkan sampai menurut gue sih bisa sampai ke all time high-nya ya, minimal sampai ke sini teman-teman nih. Nah kemungkinan besar naiknya sampai sini. Oke, itu untuk BNB ya. Dan untuk XRP nih teman-teman, untuk XRP juga sama, ini juga masih pada sideways ya, masih pada sideways. Dan kalau misalnya dia bisa tembus sama seperti yang lain, dia tembus kemungkinan besar bisa sampai ke all time high-nya yang ada di sini ya teman-teman. Nah, tuh. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dia berlawanan gimana kok? Nah, kalau misalnya berlawanan ya jelas ya, ini kita pokoknya nunggu sampai dia break kanalnya mereka ya, break trend line-nya mereka. Kalau dia turun, artinya teman-teman udah harus hati-hati. Menurut gua sih, buat yang investor ya bagus karena teman-teman bisa serok di harga lebih murah. Tapi buat yang lagi hot ya teman-teman harus bersiap kemungkinan terburuk, yaitu kalau dia breaknya ke bawah ya, dia bakalan jatuh ke bawah nih teman-teman. Seperti yang udah gua pernah prediksikan sebelumnya. Ya, tapi untuk sekarang ya harapannya dia bisa break channel ini ya teman-teman. Ini berlaku untuk semua koin ya, BNB juga sama nih. Kalau misalnya dia break ke bawah ya udah jadi ke bawah terus nih teman-teman. Jadi koreksinya masih lebih panjang.
Nah, untuk DOT gimana? Nah, untuk DOT sebenarnya kelihatan banget kalau dia ini masih tren naik ya, beda sama yang lain masih sideways. Tapi kalau DOT mungkin karena projectnya itu lagi bagus-bagusnya, lagi hype-hype-nya, jadi dia masih naik terus nih teman-teman. Ini salah satu yang menurut gue bisa jadi bagus, bahkan di masa-masa sekarang yang lagi sideways, lagi nggak jelas, ini DOT masih terus naik ya teman-teman. Jadi kalau menurut gue ini DOT juga salah satu yang oke untuk diinvestasikan, tapi teman-teman harus selalu waspada juga ya kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu dia koreksi dari trennya yang lagi bullish nih. Nah, kalau misalnya dia tiba-tiba koreksi, ya dia bisa turun, jadi berubah trennya. Ini kan lagi naik nih, misalnya ini jadi turun, ya dia bisa jadi kesini nih teman-teman. Nah, sampai kesini, harganya 20 dolaran. Ya, makanya teman-teman selalu waspada. Menurut gue sih harga DOT sekarang di 30 dolar ini yang masih cukup murah. Kalau teman-teman mau investasi boleh, atau teman-teman mau nunggu ke bawah karena takut dia akan turun dulu, itu juga boleh ya. Oke teman-teman, mungkin untuk hari ini segitu dulu yang bisa gua analisis. Kalau misalnya teman-teman punya masukan untuk koin apa yang mau dianalisis, teman-teman bisa request di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman mau diskusi juga bisa tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video analisis seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari gue. Thanks for watching, gue Heditan dan gue pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan!